tolong saling menahan diri karena kasus ini kami menangani dengan hati-hati. Kapolrestabes Medan Kombes Calvijin Simanjuntak mengungkapkan kondisi anak berinisial Al, 12, yang diduga membunuh ibunya, F, 42, saat ini dalam keadaan sehat. Hal tersebut disampaikan Calvijin saat ditemui di Jalan Suwondo, Kota Medan, pada Rabu, 17 Desember 2025. Ia menjelaskan, kepolisian bersama instansi terkait seperti Dinas Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan terus memberikan pendampingan terhadap Al, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Meski sekolah Al sedang libur, pendampingan edukatif tetap diberikan melalui berbagai kegiatan ramah anak. Calvijin menambahkan, Al yang masih duduk di bangku kelas 6 SD menjadi perhatian khusus aparat dalam penanganan kasus ini. Oleh karena itu, pihak kepolisian bersikap sangat hati-hati dan mengedepankan pendekatan perlindungan anak. Kami ingin memfaktakan secara terang benderang. Mudah-mudahan, hasilnya dapat kami sampaikan dalam waktu tidak lama lagi, katanya. Sebelumnya, Polrestabes Medan telah menggelar prarekonstruksi terkait kasus pembunuhan F. Prarekonstruksi kedua dilakukan pada Minggu, 14 Desember 2025, dan berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Dalam seluruh rangkaian prarekonstruksi, saksi dan terduga pelaku didampingi oleh psikolog serta petugas dari Dinas Perlindungan Anak. Selain itu, polisi juga kembali melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut. Diketahui, F ditemukan meninggal dunia pada Rabu, 10 Desember 2025. Kepala Lingkungan V Kelurahan Tanjung Rejo, Tono, mengungkapkan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Tono juga menyebutkan, kakak Al saat itu mengalami luka di jari-jari dan harus mendapatkan perawatan dari dokter. Sementara Al terlihat duduk di sofa ruang tamu tanpa menunjukkan tangisan. Menurut Tono, selama ini keluarga korban dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Kedua anak korban disebut lebih sering menghabiskan waktu di rumah sepulang sekolah. Nggak bisa dengar nih Pak Kapolres, Bisa. Suara. Baik, suara saya kedengaran ya? Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam, tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapolrestabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Sampai saat ini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Pak Kapolres, Pak, ada temuan baru nggak terkait prarekonstruksi yang kedua ini, Pak? Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan di minggu ini apabila hasil tersebut yang dilakukan oleh pendamping tim terkait lainnya, baik dalam hal ini psikolog dan Dinas Perlindungan Anak dan Bapas, kemudian dari KPA ya Bu ya, kemudian dengan dinas terkait lainnya,
biar secara terang benderang kita bisa kompulir semua hal-hal yang kita perlukan penyidik supaya lebih membuat peristiwa ini terang benderang. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, tolong bersabar, tolong kita jaga juga secara bersama kasus ini, karena kasus ini kami menangani anak yang berumur 12 tahun 37 hari pada saat kejadian tersebut. Kami mohon kerjasamanya secepatnya. Apabila kasus ini sudah bisa layak kami sampaikan, kami akan sampaikan di kesempatan yang baik. Pak, terakhir Pak, ini kan kasus di bawah umur Pak. Ini kan banyak bersebar di publik ini Pak, di masyarakat, bahkan yang live sendiri Pak. Ini apa himbauan kita Pak? Saya hanya sampaikan, tolong bersabar bahwa kasus ini masih tim melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan tolong saling menahan diri, karena kasus ini kami menangani dengan hati-hati, pihak penyidikan, tetapi dengan pihak lainnya tolong sama-sama kita memperhatikan kasus ini. Kita melihat bahwa kasus yang kita tangani ini adalah kasus-kasus yang ada keterkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum. Terima kasih. Ada penetapan tersangka ya Pak? Pak, tersangka baru Pak. Apakah ada tersangka baru Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.